Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi sama Kang Idan. Untuk video kali ini kita akan menelisik misteri dari tragedi Bubat antara kerajaan Sunda Kawali. Sebenarnya bukan kerajaan Galuh, karena bukan kerajaan Galuh, maaf, bukan kerajaan Pajajaran. Pada saat itu belum muncul nama Pajajaran. Perselisihan itu terjadi kerajaan Galuh Sunda dengan kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan, pusat kerajaannya. Nah, ya apa yang perlu ditelisik, ada misteri apa? Sebenarnya ada yang menyebutkan bahwa tragedi itu hanya cerita, ada yang menyebutkan, yang mempercayai memang terjadi sesuai naskah dari Serat Para Raton kalau tidak salah, dan satu lagi ada naskah. Kemudian sebagai bukti selanjutnya di sini ada tiga batu seperti batu satangtung. Nah, batu ini ketiganya dipercaya sebagai tempat disemayamkannya Abu Jasad. Yang pertama batu Panyandungan, yaitu tempat disemayamkannya Abu Jasad dari Prabu Linggabuana. Kemudian ada batu Panyandaan, yaitu batu tempat disemayamkannya dari istri Prabu Linggabuana sendiri. Kemudian yang terakhir adalah batu Pangendengan. Sebenarnya kenapa disebut batu Pangendengan, karena di situ ada batu yang cekung, batu berdiri, dan di bawahnya ada cekungan batu. Kemudian mungkin terisi air, sehingga bisa untuk, kalau bahasa Sunda ngenteng itu berarti bercermin. Nah, sehingga disebutlah batu Pangendengan. Nah, di batu itu tempat disemayamkan Abu Jasad dari Putri Dyah Pitaloka, yaitu sebenarnya waktu itu calon istri dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu raja yang termasyhur dari kerajaan Majapahit. Itu puncak kejayaannya memang pada saat masa kepemimpinan dari Prabu Hayam Wuruk. Banyak prasasti, kemudian banyak juga candi-candi yang dibangun. Nah, perselisihan itu terjadi sebenarnya ada pinangan dari Prabu Hayam Wuruk kemari untuk meminang dari Putri Dyah Pitaloka. Kemudian diantarkanlah Putri Dyah Pitaloka dengan beserta rombongan ke sana. Nah, karena akan mengantarkan seorang pengantin, makanya tidak membawa peralatan perang atau persiagaan untuk perang, perbekalan untuk perang, karena berniat untuk mengantarkan Putri Dyah Pitaloka. Tapi terjadi perselisihan di lapang Bubat. Nah, perselisihan itu antara Mahapati Gajah Mada menerjemahkan bahwa kerajaan Sunda Galuh itu takluk, menyerahkan diri ya, menyerahkan Putri Dyah Pitaloka sebagai upeti, tanda menyerah ya. Nah, terjadi perselisihan, singkat ceritanya pertempuran terjadi dengan ala kadarnya. Prajurit dari Sunda Galuh gugur, Prabu Linggabuana pun gugur beserta pemaisurinya, dan sebenarnya masih ada Dyah Pitaloka mungkin pada saat itu belum dibunuh atau tidak dibunuh, sebagai akan diantarkan ke Prabu Hayam Wuruk. Tapi karena untuk membela saudara dan ayahnya yang gugur, dan membela harga dirinya sendiri, tidak mau diperistu oleh orang yang katanya membunuh saudaranya, maka Putri Dyah Pitaloka juga memilih untuk gugur di Bubat. Kemudian yang tidak disadari dari tragedi itu, ada satu penerus dari Prabu Linggabuana, yaitu Prabu Nisikalawastu Kencana, yang kemudian akan mewarisi tahta kerajaan dari Sunda Galuh. Pada saat itu masih sangat muda, diperkirakan masih sangat muda, menjadi rajanya ya, dilantiknya menjadi raja.
tragedi Bubat kalau tidak salah terjadi mungkin dari abad ke-14 atau 15 atau malahan abad ke-16. Sepertinya ada dari abad 14 sampai 15 ya, antara jaraknya di situ. Kita telusuri letak batu-batunya nanti agar menjadi istilahnya diketahui oleh teman-teman bahwa di sini membuktikan bahwa tragedi Bubat itu memang terjadi. Yuk kita telusuri. Teman-teman, tepat di belakang Kang Ida ini adalah batu Panyandungan. Batunya hampir mirip dengan ada yang di Batu Panjang di Tanjakan Jaim dekat Majalengka ataupun yang ada di Karangpamulyan. Batu ini sebagai tanda bahwa di sini sesuai dengan kepercayaan leluhur kita pada waktu itu, di sini tempat disemayamkannya ambu jasad dari Prabu Linggabuana, yang dimana Prabu Linggabuana itu gugur di Palagaan Bubat, yaitu terjadi perselisihan antara kerajaan Sunda Galuh dengan kerajaan Majapahit, yang pada saat itu kerajaan Majapahit dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk dan kerajaan Sunda Galuh dipimpin oleh Prabu Linggabuana. Nah, karena akan mengantarkan calon pengantin, maka dari kita, dari kerajaan Sunda Galuh, tidak membawa peralatan perang karena bermaksud akan mengantarkan seorang putri. Nah, di dekat Bubat, di lapang Bubat itu, yang letak persisnya mungkin Kang Ida belum tahu, di situ terjadi perselisihan, maka terjadilah pertempuran yang tidak seimbang pada saat itu. Nah, di peristiwa itu gugurlah Prabu Linggabuana beserta pemain-surinya, dan kemudian karena tidak mau menyerahkan diri atau untuk membela harga dirinya, Putri Diah Pitaloka memilih untuk gugur juga di Pelagaan Bubat. Peristiwa itu ada satu putra dari Prabu Linggabuana yang menjadi penerus beliau, yaitu Prabu Nisikalawastu Kancana, penerus dari kerajaan Sunda Galuh. Ada batu batu singgasana, batu pelantikan, ibaratnya seperti batu pelantikan, dan raja yang terakhir dilantik di situ adalah Prabu Siliwangi. Dan Prabu Siliwangi sebenarnya penerus dari kerajaan Galuh. Kemudian ada juga perselisihan antara hampir-hampir, jadi di Jawa Barat itu pada saat itu di Priangan ada kerajaan Galuh, ada kerajaan Sunda. Kadang kita bersatu, kadang kita berpisah. Pada saat itu sedang terjadi perselisihan pula. Nah, untuk mempersatukannya, para arsi, tentunya para arsi turun tangan untuk meredamkan perselisihan tersebut. Maka diambil kesimpulan untuk mempersatukan dua kerajaan itu kembali. Dinikahkanlah Prabu Siliwangi dinikahkan dengan Putri Kentring Manik dari kerajaan Sunda. Dinikahkan sebagai lambang persatuan, dan kedua kerajaan itu menerima, dan pada akhirnya muncullah nama kerajaan Pajajaran yang letaknya di Bogor. Dan ini di belakang ini tepat adalah tanda tempat disemayamkannya abu jasad dari Prabu Linggabuana. Dan nantinya Kang Idad akan memperlihatkan batu tempat disemayamkannya abu jasad dari Putri Diah Pitaloka. Yang di belakang Kang Idad adalah batu Pangendengan. Di situ ada semacam batu yang cekung, terus kemudian diisi air. Maka dari situ di sebelah batu Pangendengan. Batu ini sebenarnya sebagai tanda tempat disemayamkannya abu dari Putri Diah Pitaloka yang memilih gugur sebagai pembelaan harga diri di tragedi Bubat. Nah,
Batu ini tidak jauh dari tadi batu-batu penyandungan atau batu yang tempat jasad dari Prabu Linggabuana. Di sekitar 10 sampai 15 meter ya jaraknya, ini berdekatan. Nah, di sini juga sebenarnya situs Astana Gede ini adalah astana itu berarti makom atau tempat disemayamnya jasad. Percampuran kultur antara kepercayaan yang sebelumnya yang sering disebut dengan Sunda Wiwitan dan percampuran kultur dengan masa Islam. Sini juga ada beberapa makam bercorak Islam sangat jelas dari arah dan letaknya. Inilah tempat tabu jasad dari Putri Diah Pitaloka yang tadi kita bicarakan. Beliau gugur yang seharusnya menjadi pengantin yang akan dinikahkan dengan Prabu Hayam Wuruk, namun karena perselisihan paham dan ambisius mungkin pada saat itu dari Mahapati Gajah Mada, sehingga gugurlah Prabu Linggabuana, Putri Diah Pitaloka dan permaisuri dari Prabu Linggabuana sendiri. Itu saja misteri kali ini, misteri dari tragedi Bubat. Aja ya teman-teman, teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe, like dan komen agar channel ini makin berkembang.